Pada saatnya yang Tuhan, pada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, untuk kesempatan saat ini mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah untuk kasih berkat penyertaan Tuhan, sehingga kami semua, ibu-ibu ataupun POM PPK Penabur Cimahi dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sabda Tuhan sebentar lagi akan kami dengar bersama. Bukakanlah pintu hati kami sehingga kami semua dapat menjadi berkat Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami pribadi. Urapi hamba-Mu sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang kasih Tuhan Kristus. POM ya, ibu-ibu ya, meskipun yang pertama dulu ada bapak-bapak ya, awal-awal gitu ya, tapi ini ibu tidak apa-apa ya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Kristus, tema kita bersyukur dalam kemuliaannya. Kita ambil di dalam Mazmur 86 ayat 12. Kita hanya satu ayat saja. Firman Tuhan demikian, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, apa yang terjadi saat ini luar biasa gitu ya. Terlebih adalah peristiwa-peristiwa secara global gitu ya. Terjadi di sana tetapi dampaknya bisa di sini. Gitu ya. Yang terjadi di Timur Tengah ataupun di Rusia, itu dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Sehingga kalau kita lihat, mungkin slide. Nah, saya menggambarkan seperti ini. Dunia kita itu seperti balon, tetapi ada tinggal ditembak gitu ya, sehingga rapuh sekali. Rapuh sekali, sehingga pada saat ditembak itu ya hancur semua. Ini yang kadang bahkan sering terjadi. Peristiwanya di mana, tapi dampaknya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, pergumulan biasanya tidak tunggal. Ini catatan kita bersama. Pergumulan itu biasanya tidak tunggal, ada pengikutnya. Tadi ibu siapa? Ibu Esther. Ibu Agnes tadi sudah cerita mengenai kesaksian. Biasanya tidak tunggal ada pergumulan itu. Orang yang sakit dibarengi dengan apa biasanya? Masalah ekonomi, masalah relasi. Tidak tunggal. Orang yang memiliki pergumulan tentang ekonomi biasanya nanti kaitannya dengan kesehatan, nanti juga dengan relasi. Sehingga ternyata pergumulan di dalam kehidupan manusia itu tidak tunggal. Tidak hanya sakit, ya udah kita bahas mengenai sakit saja. Oh enggak, kadang bahkan sering ada yang mengikuti dari sakit itu, dari masalah ekonomi itu. Oh banyak yang mengikuti. Karena tidak tunggal, maka kadang bahkan sering kita nggak siap, gitu ya. Karena tidak tunggal, maka kadang bahkan sering kita nggak siap untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Bisa 2, 3, 4 gitu ya. Sama seperti anak-anak. Anak-anak kita yang sekolah itu, pada saat dia dibully, maka dampaknya luar biasa. Tidak hanya untuk anak itu saja, tetapi juga masalah psikologisnya dia juga berdampak gitu ya. Maka dia pergumulan di dalam kehidupan manusia tidak tunggal. Sehingga pada saat dia tidak tunggal, kita diajak untuk memiliki inisiatif, kita diajak untuk memiliki ide dan kreasi dalam rangka dapat lepas dari pergumulan tersebut. Nah, contohnya film ini. Ada suaranya.
tadinya bermusuhan mereka. Nah, ada masalah dia di sini. Udah nggak apa-apa ya? Udah ada suara nggak? Ini saya sampaikan tadi, masalah tidak tunggal. Di bawahnya ada buaya dan dia berusaha mereka ini untuk bisa lepas dari itu. Tapi ternyata nanti ada lagi. Gimana sekarang? Ya, ini dia sudah selesai. Ya, seperti film tadi, meskipun kita nggak ada suara tapi bisa baca lah ya. Dan masalah tidak tunggal, akan tapi seperti yang Kak Bintang sampaikan tadi juga di dalam kebersamaan kita, sama seperti dua tadi ini, mereka bersama-sama untuk bisa selamat. Gitu. Kalau sendiri pasti nggak bisa. Pada saat sudah hampir naik, ada masalah lagi yang baru datang. Sudah mau finish, ada masalah baru lagi yang mau datang. Tetapi pada saat mereka bersama-sama dan bekerja sama, mereka bisa menyelesaikannya. Nah ini dia di Bibian Kehidupan Kristus kaitan dengan masalah yang tidak tunggal. Oleh sebab itu, sabda Tuhan saat ini, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Ternyata bersyukur kepada Tuhan bukan karena logika kita, tetapi dalam hati. Gitu ya. Ini yang menarik. Firman Tuhan lebih banyak mengungkapkan hati, tidak logika. Mengapa demikian? Karena pada saat hati kita penuh dengan ungkapan syukur, saat hati kita penuh dengan sukacita di dalamnya, maka itu akan dibarengi dengan setiap langkah kehidupan kita. Akhirnya pikiran kita pun akan semakin jernih, gitu ya. Mengapa? Karena hati kita nyaman. Pada saat otak kita atau pikiran kita luar biasa hebatnya, luar biasa cerdasnya, tetapi hati tidak dibarengi dengan ungkapan syukur dan sukacita, maka apa yang terjadi? Otak kita ataupun pikiran kita juga tidak bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah ini dia. Sehingga aku mengucap syukur atas segala hal. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Bibian Kehidupan Kristus, sabda Tuhan saat ini juga ingin menguatkan kita. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, setiap saat, setiap waktu, maka akan ada konsekuensi. Saat kita diajak untuk mengucap syukur setiap saat dan setiap waktu, konsekuensinya adalah kita akan lupa untuk mengeluh. Ini ya. Saat kita mengucap syukur setiap saat dan setiap waktu, maka kita akan lupa untuk mengeluh.
Karena apa? Ya kita mengucap syukur di dalamnya. Oleh sebab itu, slide selanjutnya, ini dia. Balik lagi ke hati tadi. Hati yang penuh dengan syukur tadi menyebabkan kita memiliki visi, menyebabkan kita juga memiliki ke depan seperti apa. Ada rencana, ada segala sesuatunya, gitu kan? Saat hati kita yang penuh syukur tadi, maka dibarengi dengan pikiran kita akan semakin produktif, gitu ya. Berbeda tadi saya sampaikan, orangnya memang cerdas, orangnya memang pandai sekali. Tetapi pada saat hatinya tidak sukacita, hatinya sedang tidak mood, apa yang terjadi? Mungkin pikiran kita akan terlupakan, gitu ya. Tadinya bisa kok tiba-tiba nggak bisa. Karena apa? Hatinya sedang nggak mood, hatinya sedang ada pergumulan, gitu ya. Tetapi pada saat hati kita penuh dengan syukur, hati kita penuh dengan ungkapan syukur dan juga sukacita, maka ini yang akan terjadi. Ada visi ke depan. Kita akan ada rencana apa? Kita ada target, ide dan seterusnya yang akan kita lakukan di dalam kehidupan. Diawali dengan hati yang bersyukur. Sehingga slide selanjutnya. Kadang bahkan sering kita seperti ini, gitu ya. Apa yang terjadi? Orang mudah untuk mengeluh. Mengeluh bagaimana seperti gambar yang di atas. Enak kalau misalnya saya punya sepatu, tetapi pada saat gambar yang di bawah, dia melihat ada orang yang tidak punya kaki, sehingga menjadi gambar yang di bawah. Mengucap syukur saat memang Tuhan belum berikan itu. Mengapa? Karena pada saat kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Produktivitas kita di dalam kehidupan itu akan tercermin di dalamnya. Saat kita mengucap syukur di dalamnya, maka produktivitas kehidupan kita, keberadaan ibu-ibu saat kita mengucap syukur akan produktivitas di dalam kehidupan. Berbeda dengan orang yang mengeluh. Pada saat dia mengeluh kan nggak ada produktivitas, dia hanya melamun, gitu kan, nggak ada kegiatan yang dia lakukan. Tetapi pada saat dia bersyukur, oh mengucap syukur, Tuhan berikan saya seperti ini, maka ada produktivitas di dalam kehidupannya. Sehingga slide selanjutnya, kadang bahkan sering kita seperti ini ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu ibu-ibu yang di atas atau yang di bawah. Kadang seperti ini Pak. Orang yang bahagia itu adalah mereka fokus terhadap apa yang mereka dapat. Meskipun kalau lihat dari ukurannya, jauh besaran yang di bawah, tetapi ini tidak menjadi orang yang happy, tidak orang yang bahagia. Karena apa? Karena dia fokus kepada apa yang hilang, gitu kan. Padahal jauh lebih besar yang dia miliki tinimbang yang di atas, gitu kan. Inilah juga dalam kehidupan kita, kadang bahkan sering terjadi. Kita merasa gagal dan kecewa, padahal apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita jauh lebih besar di dalamnya. Kita merasa kehilangan kok seperti ini Tuhan, gitu ya. Padahal apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan ibu-ibu semuanya jauh lebih besar di dalamnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, saat kita mengucap syukur dalam hati kita, kita diajak apa yang sudah Tuhan berikan, apapun itu, kita diajak untuk bahagia. Apapun yang sudah Tuhan berikan. Sakit penyakit, apakah kita diajak untuk bahagia? Mana bisa, lagi sakit kok bahagia, kan gitu ya. Akan tetapi ibu-ibu yang kasih Tuhan Kristus, saat kita disadari atau tidak, saat kita mengalami pergumulan sakit penyakit itu, apa yang kita lakukan adalah kita berserah kepada Tuhan. Berbeda dengan ya saat sesuatunya baik-baik saja, baik-baik saja. Tetapi pada saat ada tantangan di dalam hidup, kita justru diajak untuk berserah kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup. Sehingga dalam kehidupan kita selanjutnya, inilah yang kita coba bisa lakukan di dalamnya. Prioritas di dalam hidup. Kadang bahkan sering kita seperti ini. Apa namanya? Handphonenya sudah mau habis baterainya, lalu apa yang terjadi? Dicabutlah itu. Untuk apa? Ngecas HP. Apa yang terjadi? Selesai sudah. Dia cabut itu alat-alat kesehatannya untuk ngecas HP. Inilah yang terjadi ibu-ibu yang kasih Tuhan Kristus. Kadang bahkan sering prioritas dalam hidup kita. Memang tidak seperti se-ekstrim gambar ini, enggak. Tetapi kadang bahkan sering itulah yang terjadi. Terjadi apa? Prioritas dalam hidup kita apa? Gitu ya. Prioritasnya apa? Oh, prioritasnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan.
Prioritas kehidupan kita apa? Adalah untuk keluarga dan seterusnya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada jemaat kami, kalau kita sudah terlalu sibuk dengan kegiatan pelayanan, baik memang. Tetapi pada saat kita melupakan keberadaan suami kita, istri kita, anak-anak kita, lebih baik stop dulu pelayanannya. Karena apa? Ada prioritas di dalamnya. Jangan sampai itu dicabut, kita ganti ngecas yang lain, sehingga akan banyak kehilangan yang terjadi. Nah ini dia prioritas ibu-ibu Kristen Kristus di dalam kita mengucap syukur. Ibu-ibu hadir di tempat ini, nanti akan kembali pulang. Monggo silakan untuk apa prioritas saya di dalam kehidupan saya saat ini. Selain kita mengucap syukur kepada Allah, selain juga karya Tuhan yang luar biasa, slide yang sebelum ini, apa yang didapat sedikit, tetapi kita diajak untuk mengucap syukur di dalamnya. Mengapa demikian? Karena inilah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti menguntungkan di dalam hidup kita. Ya. Akan tetapi sesuatu yang menguntungkan belum tentu itu berkat Tuhan. Itu yang terjadi. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya, kalau kita lihat kaitan dengan apa? Orang-orang yang korupsi, itu kan menguntungkan sekali, luar biasa. Tetapi apakah itu berkat Tuhan? Oh, bukan. Itu bukan berkat Tuhan. Akan tetapi jikalau itu adalah berkat Tuhan, pasti akan menguntungkan di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Bukan seberapa besarnya, ya, tidak diukur oleh jumlah besarnya, enggak. Akan tetapi jikalau itu kita meyakini sebagai berkat dari Tuhan, maka kita akan menguntungkan di dalamnya. Ada kasih karya Tuhan, sehingga kok bisa ya, kok cukup ya sampai akhir bulan? Karena apa? Itu berkat Tuhan yang kita rasakan di dalamnya. Mengapa? Karena prioritas hidup kita di dalam Tuhan. Pada saat sudah ada prioritas, maka slide selanjutnya, inilah yang diharapkan. Ternyata bukan hanya untuk mengucap syukur saja di dalam hati, di dalam diri kita pribadi, tetapi kita diajak untuk berubah, untuk berbuah, menghasilkan sesuatu untuk kita bagikan kepada yang lain. Mengapa demikian? Karena kita sudah merasakan kasih Allah, sehingga kita diajak untuk berubah, untuk berbuah. Mengapa? Karena untuk berubah aja bisa gampang, tapi saat diajak untuk berbuah, tunggu dulu. Berubah aja bisa, dari anak-anak yang kecil sampai besar, dewasa, itu berubah. Tetapi pada saat dia bisa tidak berbuah di dalam kehidupannya, ini menjadi satu tantangan di dalam kehidupan ibu-ibu yang Kristen Kristus. Sehingga pesan di dalam firman Tuhan saat ini juga kita diajak untuk bisa berubah, tetapi untuk berbuah di dalam kehidupan. Sehingga bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi kita bagikan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita sudah memperoleh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga saat inilah bagaimana kita mau membagikan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena bagian selanjutnya, inilah dalam kehidupan kita untuk mencapai kemenangan. Ibu-ibu bisa lihat pijakannya adalah batu-batu besar. Pijakan untuk kaki dan tangan itu adalah batu-batu besar, bukan batu-batu yang kecil. Karena kalau batu kecil nggak akan bisa, nggak akan kuat. Tetapi untuk berpijak dibutuhkan batu-batu besar. Inilah juga mungkin dalam kehidupan kita saat ini. Kita sedang dalam pergumulan yang tidak tunggal tadi, yang kita merasa bahwa inilah batu besar itu Tuhan. Akan tetapi saat kita sudah dapat menyelesaikannya, ternyata batu yang besar itu merupakan tempat untuk kita berpijak, untuk kita lebih tinggi lagi. Kalau batu yang kecil tidak akan bisa, tetapi batu besarlah baru bisa untuk berpijak, untuk menahan tubuh kita. Nah, saat ini saat kita dalam pergumulan, siapapun tanpa terkecuali, apapun pergumulan kita, dan kita merasa itu adalah batu besar yang sulit untuk dapat ditaklukkan, ingatlah gambar ini. Saat ini saya sedang menggapai itu. Saat saya sudah selesai, saat saya sudah memperolehnya, maka batu ini yang tadinya adalah tantangan, adalah pergumulan, saya gunakan untuk pijakan saya untuk lebih tinggi, untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dalam hati adalah dibutuhkan kerendahan hati kami, ya Allah. Oleh sebab itu, mampukan, siapkan kami
saat banyak pergumulan yang kami hadapi, pergumulan yang tidak tunggal, akan tetapi kami yakin kuasa Tuhan memampukan kami, terlebih dalam kehidupan bersama kami di POM ini, untuk kami dapat bekerja sama, untuk kami dapat mendoakan, untuk kami dapat mendukung di dalam segala sesuatu agar pergumulan yang dihadapi dapat terselesaikan. Ada kasih Tuhan yang nyata di dalamnya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.